wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua pimpin doanya sebelum belajar. Nah, sebelum belajar, Ibu ambil absen dulu ya, Nanda. Coba ketua cek siapa yang tidak hadir hari ini. Mesya tidak hadir. Kenapa ketua? Oke, sakit berarti cuma satu orang ya. Oke. Baik, Ananda. Hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Namun sebelumnya, silakan anak ibu keluarkan buku PAI dan alat tulisnya dan simpan semua hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Oke? Mohon bangku atau kursinya diluruskan dulu supaya rapi dan enak ketika belajar. Sudah siap ya? Sebelum belajar, kita ingat lagi materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Oke, Putri? Ya, bagus. Pelajaran kita minggu lalu tentang akhlak tercela, yaitu larangan ghibah. Apa itu ghibah? Siapa yang bisa? Ya, Aldi? Ya, bagus ya. Ghibah adalah suatu perilaku kita menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain. Artinya, kita menceritakan aib orang ya, dan itu sangat dilarang oleh agama kita. Siapa yang tahu kenapa itu dilarang? Ya, coba Yulita. Ya, karena benar sekali ya, ada hadis yang melarang. Itu karena sama dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Dan itu tentu kita akan sangat merasa jijik. Baik, berarti anak ibu ada membaca pelajaran minggu lalu. Sekarang kita masuk pada pelajaran minggu ini, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Silakan membuka buku PAI halaman 93. Sudah semuanya? Nah, coba Ananda lihat poin-poin besarnya. Siapa saja itu Khulafaur Rasyidin? Siapa sahabat Rasulullah yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Ya, benar sekali. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada siapa? Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dan yang terakhir yaitu, ya benar, Ali bin Abi Thalib. Nah, oke. Sekarang ibu mau bertanya, kenapa 4 orang sahabat Rasulullah ini dipilih untuk menggantikan dakwah Rasul setelah wafat? Ya benar sekali bahwa 4 orang khalifah ini adalah orang-orang terpilih atau sahabat Rasulullah yang sangat dekat semasa hidupnya dengan Rasul dan dididik langsung perilakunya oleh Rasulullah, sehingga mereka adalah orang-orang pilihan yang ditunjuk untuk memimpin kaum muslimin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Pasti anak ibu sudah tidak asing lagi ya dengan nama Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama yang lahir pada tahun 573 Masehi di kota mana? Ya, di kota Makkah.
di Mekah dari kalangan keluarga terhormat. Jadi Abu Bakar ini lahir dari keluarga yang terhormat. Benar sekali. Yang kedua, Abu Bakar ini umurnya berapa bedanya dengan Rasulullah? Ya, bagus sekali ya, beda 2 tahun ya. Rasulullah lahir pada 573 Masehi, sedangkan dia tahun 571 Masehi ya Rasulullah. Sedangkan Abu Bakar 573 Masehi. Ya. Sampai sini paham? Kita lanjut. Yang kedua, Abu Bakar ini bergelar As-Siddiq ya, pastilah As-Siddiq. As-Siddiq ini artinya adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Betul sekali ya. Waktu itu awal kerasulan Rasul, orang-orang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Namun Abu Bakar adalah orang yang meyakini bahwa Rasulullah benar-benar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Nah, Abu Bakar ini selama menjabat ini juga mengalami banyak ya serangan dari kaum kafir, atau Islam juga mengalami goncangan-goncangan. Apa contohnya? Yang pertama, yang poin A, yaitu pada masa itu banyak sekali orang-orang murtad. Banyak orang murtad. Yang kedua apa? Ya, benar sekali, di waktu itu banyak orang yang enggan membayar zakat. Dan yang ketiga, banyak orang yang mengaku sebagai nabi palsu ya. Ya, ini adalah hambatan yang didapat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, sampai sini anak ibu bisa memahaminya. Jadi ketiga dari masalah yang dihadapi Abu Bakar ini dapat beliau atasi dengan sangat baik karena kebijaksanaan dan ketegasan yang beliau miliki. Nah, jadi keistimewaan yang pertama, Abu Bakar ini orang yang sangat tegas dan bijaksana. Ya, dapat ya keistimewaan yang pertama. Nah, kita masuk pada khalifah yang kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab lahir dengan nama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Panjang ya namanya, karena nama orang Arab itu memang disangkut pautkan dengan leluhur-leluhur mereka. Jadi perlu dicatatkan. Ya, tidak perlu ya, silahkan anak ibu lihat di buku agamanya. Nah, Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam itu adalah orang yang sangat ditakuti oleh umat Islam karena beliau sangat tegas menentang dakwah Rasul. Beliau bersama orang-orang kafir lainnya selalu menghalang-halangi Rasul dalam menyampaikan dakwah, sehingga ketika Umar ini masuk Islam, beliaulah yang paling tegas dan yang paling ditakuti oleh orang kafir karena beliau sangat membela Islam. Jadi sikap tegas Umar ini terbawa ya sampai ketika beliau masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab ini lahir dari Bani Adi yang berasal dari Mekah. Bani Adi. Bani Adi ini merupakan salah satu suku yang cukup berpengaruh juga di Mekah. Dan juga beliau diberi julukan sebagai, siapa yang tahu? Ada 2 julukan dari Umar ini. Yang pertama, singa padang pasir.
Yang kedua, gelar beliau adalah Al-Faruq. Kenapa disebut Al-Faruq? Ya, siapa yang bisa? Ya, bagus ya, Putri. Benar sekali. Al-Faruq adalah artinya pembeda. Kenapa disebut pembeda? Karena beliau orang yang tegas, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang kebenaran dan kejahatan. Benar sekali. Umar ini kan tadi Ibu sebutkan orang sangat tegas. Tapi Umar ini adalah khalifah yang sangat lembut hatinya. Beliau sangat memperhatikan keadaan masyarakatnya, yang mana pada waktu itu beliau sangat sering berkeliling rumah rakyatnya pada malam hari tanpa sepengetahuan mereka, dan juga beliau menjadi penjamin pedagang ketika ada penjahat atau gangguan. Nah, dalam buku dikatakan bahwa Umar ini saking menghormati dan menyayangi rakyatnya, dia lebih baik tidur di lantai daripada istana atau kasur jika rakyatnya menderita. Begitu kelembutan dari Umar bin Khattab. Jadi kita dapati keistimewaan Umar bin Khattab, yakni orang yang pemberani dan orang yang lembut hatinya. Satu, ini kedua. Nah, kita sekarang masuk pada khalifah ketiga. Tapi sebelumnya Ibu bisa paham dengan dua khalifah ini? Bisa? Oke, baik. Kita masuk pada khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini mempunyai suatu keistimewaan, yaitu beliau orang yang sangat kaya raya dan orang yang sangat dermawan. Utsman ini sangat sering mendermakan hartanya untuk rakyatnya, untuk menolong kehidupan masyarakat. Contohnya bisa anak ibu baca di buku. Pertama, beliau membeli sumur dari seorang Yahudi seharga 200 dirham untuk diwakafkan secara umum. Jadi beliau membelikan itu sumur untuk dipakai oleh masyarakat. Yang kedua, beliau memberikan secara gratis 100 ekor unta, 70 ekor kuda, 1000 dirham untuk keperluan perang Tabuk. Nah, lihat kan bagaimana kekayaan dari khalifah yang satu ini. Yang ketiga, dia menyumbang ribuan karung gandum yang diangkut oleh 1000 ekor unta untuk diberikan pada kaum miskin ketika terjadi bencana kekeringan. Utsman ini orang yang sangat dermawan dan kaya raya. Oke, apalagi keistimewaannya Bu? Nah, Utsman bin Affan ini orang yang menikahi 2 putri Rasulullah, putri kedua dan putri ketiga Rasulullah. Siapa? Ya, menikahi 2 putri Rasul bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Dengan pernikahannya kepada 2 putri Rasulullah, beliau mendapat gelar apa? Ya, betul sekali, Zunnur Ain. Beliau mendapat gelar Zunnur Ain, yang berarti pemilik 2 cahaya. 2 cahaya yang dimaksud adalah 2 putri Rasulullah. Nah, sudah ternampak 3 buah keistimewaan daripada khalifah ini. Sudah bisa dipahami ya, Nanda? Kita masuk pada khalifah terakhir, pada Khulafaur Rasyidin, yakni Ali bin Abi Thalib. Kapan
nih keistimewaannya. Ali bin Abi Thalib ini nama aslinya Haidar bin Abu Thalib. Beliau adalah sepupu Rasulullah. Benar sekali. Sepupu Rasul. Semenjak kecil, beliau tuh sudah sangat dekat ya dengan Rasulullah. Bahkan beliau sangat sering belajar langsung dengan Rasulullah. Beliau sejak turun wahyu pertama dan Rasulullah menyatakan kerasulan, beliau sangat rajin untuk bertanya tentang Islam dan belajar ilmu-ilmu kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah tak segan mengatakan bahwa beliau ini, bahwa Rasul itu adalah kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya. Ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib punya keistimewaan yaitu cerdas dan berwibawa. Ali bin Abi Thalib ini selama masa kepemimpinannya, beliau juga menghadapi banyak sekali cobaan dan masalah yang menimpa. Tapi dia bisa mengatasinya dengan sangat baik karena cerdas dan pandai dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan beliau juga banyak memberikan kontribusinya kepada kaum muslimin. Apa saja? Yang pertama, membangun infrastruktur. Yang kedua, mengembangkan ilmu bahasa. Yang ketiga, membangun atau memperbaiki sistem keuangan negara. Nah, itu dia beragam dari kontribusi Ali bin Abi Thalib dalam memajukan Islam dan meluaskan dakwah Islam ya. Ini hanya bagian umum dari Khulafaur Rasyidin. Selebihnya nanti bisa anak-anak baca ya dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku pelajaran agama, bisa dari internet, bisa dari buku-buku di perpustakaan, banyak sekali buku yang menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin ini. Ibu harap anak-anak tidak hanya belajar sampai di sini, tapi belajar lebih giat lagi ya, mencari info-info atau hal yang terkait dengan pelajaran kita hari ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami apa saja keistimewaan Khulafaur Rasyidin. Pertama, Abu Bakar, apa keistimewaannya? Ya, tegas dan bijaksana. Yang kedua, Umar bin Khattab, keistimewaannya adalah pemberani dan orang yang memiliki hati yang lembut ya. Yang ketiga, Utsman bin Affan, apa keistimewaannya? Orang yang dermawan dan kaya raya ya. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, keistimewaannya adalah orang yang cerdas dan berwibawa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Berarti cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga Anda paham, dan untuk pertemuan minggu depan tugasnya anak ibu buat latihan halaman 97 lihat ya di buku agama halaman 97 pilihan ganda 10 buah dan esai 5 buah. Oke, buatnya di buku catatan, di buku latihan, dikumpul pertemuan minggu depan ya. Baik, karena waktu kita juga sudah habis, kita tutup saja pelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ibu baca lagi pelajaran di rumah dan jangan lupa buat tugasnya ya. Oke, sekian pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.